Mau ngomong soal intervensi artistik dan teror dan lain-lain, mungkin salah satunya karena banyak seniman-seniman atau yang memproduksi karya-karya artistik ini justru berbasis di kota-kota besar. Jadi banyak seniman yang justru kepekaannya terhadap isu lingkungan itu seperti yang Kak Riko bilang, seperti bungkusan. Dan saya juga nggak melihat terlalu banyak gitu, akhirnya ada seniman yang istilahnya bisa konsisten dengan isu itu dan kemudian akhirnya terjun langsung untuk membuat perubahan itu. Tapi salah satu isu dilupakan, apakah seniman itu harus menjadi yang membuat perubahan itu. Terus kemudian kembali ke pertanyaan Bang Faid soal yang jadi sebetulnya teror itu efektif nggak sih? Gitu. Saya rasa ada beberapa event yang justru menarik gitu, yang mengangkat isu lingkungan, bukan individu, bukan lagi termasuk pada individu, tapi justru kembali pada komunitas itu sendiri. Seniman bekerja sama dengan komunitas untuk mengangkat isu lingkungan yang sifatnya lokal sama mereka sendiri. Misalnya festival Jatiwangi ada di Cirebon, bukan di Cirebonnya di daerah Jatiwangi. Terus kemudian festival mata air di situ muncul gitu adanya upaya penyadaran. Saya agak hati-hati nyebut upaya penyadaran juga, soalnya ngomong-ngomong soal kuasa itu kan, siapa yang punya pengetahuan dan siapa yang kemudian jadi pelaksana lah gitu. Itu juga ada semacam dialog yang menurut saya harus hati-hati gitu, jangan-jangan juga berimbang dialog antara si inisiator dan kepada intinya. Tapi itu sebuah usaha yang patut dicermati gitu kan. Terus Mulyono, saya kepikiran kok Mulyono belum disinggung dari tadi. Salah satu aktor di Gerakan Serupa Baru, dan kemudian dia sekarang tinggal di Tulungagung, di desa di Tulungagung sejak tahun yang ada 80-an. Dia memutuskan berkarya di situ, jadi bagian dari pedesaan itu gitu. Dan istilahnya kayak ngajarin anak-anak kecil gambar gitu. Jadi seni sebagai media ekspresi yang dikaitkan dengan lingkungan keseharian mereka. Itu sih, mereka belum terbatas. Boleh membahas tentang si katalog ini dan soal konten si ini ya, ekspresi karya masing-masing yang ada di sini. Cuman memang itu kan pasti berhubungan secara erat. Yang saya lihat dari seri katalog data IPA ini adalah dia benar-benar menggelitik aja, pemicu tentang ada orang yang nganggur ngumpulin data seperti ini. Nah mungkin itu yang bukan nganggur ya, ngerti. Nah gimana caranya katalog ini kemudian menjebak banyak pikiran gitu, bahwa kok ini nggak ada, kok ini yang diangkat, kok ini yang dipilih secara acak. Mungkin itu soal penyampaian, soal komunikasi, bagaimana IFA ini mengkatalogkan si database atau dokumentasi yang banyak dan berharga itu. Saya pikir sebagai pemicu, mungkin pemicu untuk pencarian lebih lanjut tentang diskusi ekspresi lingkungannya sendiri dalam seni, itu udah lumayan. Bentar lagi kurang ada, bilangnya buku saku. Tergantung, mungkin ini pendek aja. Jangan-jangan dalam konteks penyusunan katalog ini IFA agak gamang ya, mungkin ya. Karena kalau saya lihat bahwa dari pembuatan 4 katalog saja sebenarnya sudah merupakan keberpihakan dari IFA ya. Artinya mereka sadar bahwa ada kasus ini yang perlu ditekankan. Itu sebenarnya sudah di atas sedikit dari katalogisasi gitu kan. Nah mungkin tadi IFA berusaha untuk tetap netral sebagai kataloger itu adalah
ketika berusaha bilang bahwa ini acak loh. Jangan-jangan sebenarnya nggak masalah bahwa IFA benar-benar berpihak dan penampilan dari 4 katalog ini sangat kental warna keberpihakannya gitu. Mungkin itu ya, mungkin yang perlu ditimbang. Karena kalau tadi kan berusaha untuk clean loh, ini secara acak bahwa ini periodisasinya sangat formal gitu ya. Nah, tapi kalau menggunakan sudut pandang Fai tadi bahwa harus ada pemahaman politis, harus ada, jangan-jangan mungkin itu sedikit dihindari jangan-jangan dengan sengaja oleh IFA, sehingga memang dia, ya jadi IFA ini di satu sisi ingin clear sebagai saya hanya katalogisasi aja kok, bahwa nanti keberpihakan dan lain-lain silakan teman-teman sendiri, mungkin itu ya. Atau jangan-jangan ke depan memang IFA kalau masalah keberpihakan juga pembacaan itu terserah interpretasi terhadap karya-karya yang di situ atau nanti apa namanya ya pokoknya dari perspektif karena yang kita berusaha melakukan kayak tadi ya sedikit penataan lah gitu. Itu saya menggunakan tapi ya memang nggak bisa lah, maksudnya aku juga nggak bilang bahwa kita juga nggak punya semacam karena yang memiliki level juga nggak gitu juga, karena IFA sendiri juga punya semacam apa ya, kayak misalnya kita mendokumentasikan karya-karya kebanyakan itu yang sifatnya kontemporer dan sifat misalnya banyak silaturahmi sendiri juga, karena juga secara lembaga juga kita punya semacam apa ya, semacam visi lembaga lah di situ. Sini kalau mau yang bisa tulisan aja ya kita juga kayak sekarang juga gampang bisa tinggal menghubungi galeri dan nanti dikirim katalog atau gitu ya atau apa ini juga. Tapi kita secara aktif gitu memang jelas dan itu juga dengan keberpihakan gitu. Bahwa seni rupa yang berpihak ke publik itu akan kita. Cuma yang aku maksud dengan netral atau tadi tuh yang aku bilang kita nggak mau ini bukan dalam tataran kayak ini karya terbaik atau apa, itu karena memang di sini sendiri memang itu sangat masalah penilaian sangat licin, rawan ya, karena nanti yang ujung-ujungnya kan persoalan ini berarti ini dong mahal dong apa gitu macam kita nggak berbicara dalam persoalan itu. Kita maksudnya kami menilai dari berbagai dimensi aja ya kayak ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang melakukan pendekatan visual seperti ini. Itu tapi tidak dalam penilaian bagus. Yang ini lebih bagus, yang ini dan kita tidak menempatkan mereka sebagai ya ini adalah contoh dari sebuah ini seniman besar kan itu dia begini tidak. Jadi benar-benar melihat dari segi isunya dan ini karya ini untuk mewakili dia menunjukkan sebagai ragam dari pendekatan visual di situ sih. Aku juga nggak bilang bahwa netral atau apa, cuma tidak bicara dalam tataran penilaian ngasih award gitu ke seniman ini juara nih kan. Tapi kalau tadi menanggapi Mas Enrico sih enggak juga ya, maksudnya jelas kita sih nampung setiap bisa masukan kita namanya bicara tentang katalog gitu. Tapi kayak tadi bukan sedang berbicara tentang seni rupanya, aku sebenarnya justru nggak apa-apa gitu kalau bisa ditarik lebih luas dan orang ngomong tentang menanggapi gitu seni rupanya ya berdasarkan misalnya dilihat di katalog ini atau mungkin ada pengalaman lain gitu, sharing aja tentang hubungan seni rupa dan hubungan ini tentang sekedar kayak misalkan ngomongin nama rokok gitu dan nanti kalau diskusinya bisa dilakukan. Mungkin yang akan menarik ya setelah ini itu kaitannya dengan seni visual dan isu lingkungan adalah bagaimana perkembangannya ya. Kalau bisa melihat
satu garis benang merah gitu dari tahun 90-an tadi ada itu banyak penyadaran. Terus apa yang terjadi 20 tahun kemudian? Kalau yang pernah saya baca di penelitiannya Johnson & Johnson apa gitu, setelah 20 tahun setelah dibombardir dengan teror yang tentang lingkungan hidup, memang ada pergeseran di mana si konsumen kemudian sadar harus ada kerja daur ulang atau proses daur ulang seperti yang digembar-gemborkan. Tapi ada juga di penelitian itu yang menyebutkan setelah itu apa? Nah, konsumen ini juga bingung. Nah, kemudian pergeseran secara visual atau seni visual itu bagaimana? Mungkin bisa dilihat dari karya-karya yang terdokumentasi atau perlu ada analisa yang dalam untuk penelitian dari arsip yang ada untuk melihat bagaimana sih berkembang, apa dia stagnan atau ada pergeseran apa nilai-nilai dari kampanye atau seni visual yang dibuat selama ini. Mungkin akan sangat menarik kalau misalnya ada tahapan selanjutnya setelah ada tahapan di mana kita bisa melihat dokumentasi itu dijembreng itu memperlihatkan sesuatu. Mungkin itu salah satu aspek pentingnya ada dokumentasi seperti ini. Tadi yang dikatakan bahwa jangan-jangan memang intervensi atau teror yang menjadi sifat dari banyak karya itu karena memang banyak simbol itu tinggal di kota besar dengan beragam permasalahannya dan mungkin banyak yang tidak istilahnya muncul langsung dari daerah-daerah yang lain dari itu. Bahkan si Jonas di itu dia sebenarnya kan turun ke bawah dengan kesenian desa apa memang soal Leonardo. Saya pernah bantu di pameran di Solo. Ini bagus, ini TBS keren, bagus. Terus dia bikin tentang masyarakat di pantai selatan, jauh yang baru-baru dilakukan bentuknya rumah ya, genteng, macam tapi pusatnya itu dibikin kayak bendungan sepi paksa. Kesannya kurang lebih tsunami itu memberikan seperti ini kita membuka jalan untuk terjadi dalam kehidupan sehari-hari, nggak usah itu ada gempa dan sebagainya. Jadi itu instruksi 94. Ketika tsunami besar di Aceh terjadi, ada gaungnya. Orang tahu bahwa itu ada pun tidak. Jadi bahwa itu pernah direspons, itu pernah dibicarakan. Lalu kemudian semua orang merasa seperti berbicara hal yang baru. Wah, tsunami sekarang Indonesia ternyata itu the ring of fire dan seterusnya. Itu yang tadi saya bilang, intervensi dibuat dalam titik penyadaran, ya terus-menerus dilakukan, tapi dia nggak punya ya daya cengkram di dalam ini. Gitu. Pertanyaannya sih sebenarnya bukan soal arsip dan segala macam katalogisasi ini, tapi lebih banyak ya gimana ya caranya gitu ya. Apa sih praktek semacam apa gitu ya? Bukan ya tentu kita nggak berharap ya semuanya harus belakang segala macam, bukan itu. Tapi gimana caranya dengan mengaitkan praktek sosial, politik, kultural yang lain gitu, agar memang ini menjadi keberpihakan pada publik itu sangat efektif. Nah ya bilang gitu. Saya kira misalnya soal produk komoditi itu populer sekali tahun 70-an. Sekarang sebenarnya dulu waktu itu orang ngapain beribut soal produk, ya semua orang senang kok membeli. Tapi teror itu nyata juga berdasarkan sekarang. Misalnya produk, belum lagi akibat-akibat dari teknologi yang nggak kita sadar, belum kita kuasai sebelumnya. Gitu. Itu terjadi sekarang. Tapi isu yang diangkat tahun 70-an juga hilang. Supermarket, ya seni rupa baru lah, segala macam. Upayanya untuk mengangkat soal-soal itu, terutama soal komunikasi segala sesuatu,
70 tapi omongin jauh sebelum sekarang diskusi-diskusi tentang itu rame tentang soal kehidupan yang semakin terdesak segala sesuatu diperdagangkan, diperjualbelikan, suara, politik dan semuanya money dan ya itulah. Sekarang kan sepertinya orang pasti mana kebagian ngomongnya gitu, main belum bangun juga ngomong terus. Tapi kalau buat saya pentingnya ini katalog semacam ini untuk selalu ingat karena dia ngomong ulang. Nanti kita sibuk, rame, tapi kemudian nyambung. Mungkin ya. Itu jadi bagaimana? Maksudnya kalau kan menurut Bapak itu apakah seni rupa atau seniman atau kolektif seni lah, kaca seni itu masih punya tanggung jawab sosial untuk merespon atau melakukan intervensi ke depan atau melihat situasi yang sekarang terhadap isu-isu yang sangat kali menurutnya itu nyata ya tentang apa sebagai terjadi di luar kehidupan ya. Gimana? Itu yang kayak kalau buat saya mestinya diakhiri. Dia menjadi peduli dalam hal menanggapi situasi suatu karena dia nggak punya pilihan lain. Nggak punya pilihan lain. Kalau buat saya begitu, sama seperti saya nulis soal sosial, politik atau segala macam, bukan karena saya punya energi lebih dan peduli pada itu sementara saya sendiri ngomong sebetulnya. Tapi ya nggak punya pilihan. Itu artinya menjadi penulis, itu artinya menjadi seniman, itu artinya menjadi kritikus gitu. Jadi makna itu ya, kalau buat saya, ya saya juga nggak persoalan kalau ada orang mau, ya, apa namanya, seralah gitu, karya. Dan sebetulnya tidak perlu dituntut orang juga untuk wah, ayo kita begini segala macam, karena di sini sebetulnya ada fungsi kritik. Dan di sini kita lemahnya bukan main. Ini pandangan saya. Lemahnya bukan main. Jadi orang bikin ekspresi artistik, bikin segala macam inovasi, ya tadi 70 udah orang ngomongin, nah juga ntar ngeliat sesuatu yang baru, wah kayaknya baru, gitu terus rame, sebenarnya hilang. Sebentar masuk, ini sekarang Twitter ya, sehari yang bertahan lebih dari sehari gitu, sebagai isu. Gimana kita mau bertahan? Maksudnya perangkat kita untuk melakukan kritik, analisis itu baru dan sekarang dalam rangka saya kira melacak apakah ini adalah bentuk kebaruan itu karena dia soal pengasipan nggak ada pengasipan yang melulu nah, pengasipan selalu berpihak, selalu boleh sejak awal dia memilih 2 dimensi, 3 dimensi klasifikasi kedua ini ada contoh yang sering tapi ini pancingan lagi untuk mati Osiris Forgesti pernah buat dia rujuk di dalam ceritanya itu sebuah ensiklopedia Cina. Apa isinya ensiklopedia Cina ini? Yaitu adalah daftar binatang-binatang. Klasifikasi yang dia buat adalah binatang yang tadinya satu, binatang yang siang tadi menabrak pohon, binatang yang berdiri. Jadi berbagai macam jenis binatang yang kalau misalnya dilihat dari perspektif kita sekarang nggak ada aturan dasarnya sistem klasifikasi. Foucault kemudian ngambil ya ingat-ingatlah bahwa sistem klasifikasi itu bukan satu-satunya. Artinya apa sistem klasifikasinya juga akan terus diperbarui seiring dengan munculnya praktek semacam itu cara kita menatap dunia. Dan sekarang sebetulnya di satu masa klasifikasi itu sudah menghambat prakteknya. Jadi tadi yang saya bilang salah satunya penyadaran. Udah bete secara emosional gitu kita dengan lagi yang lagi ketika masukkan di dalam langgam kerjanya orang terlibat dalam satu proyek atau segala macam ya itu ya klasifikasi itu yang berlaku terhadap praktek yang sebetulnya sudah berkembang jauh melampaui. Jadi katalogisasi arsip juga tanggung jawab dari segi memungkinkan orang berpikir lain tentang himpunan informasi semacam ini. Dan itu ya kayak semacam apa ya? Taruhlah
sebutlah ya jalan keluarnya. Kalau terus saja di kerangkeng, oh ini pengulangan lagi, kita nggak pernah juga siap dengan perangkat pahamnya, ekspresi baru yang berbeda. Ya, tadi, ensiklopedia Cina tadi. Seringkali kan seniman tidak langsung berbicara seperti dalam sastra daripada publiknya lewat secara verbal bicara tentang konsep-konsepnya. Karena itu peran kurator kan seringkali sentral dan seringkali terjadi juga senimannya justru nggak mau bicara, justru mau persilahkan agar kuratornya yang bicara soal konsep seninya dia. Sehingga si seniman ini cenderung lebih kalau dalam beberapa kasus yang saya lihat pameran-pameran itu seringkali dalam artikel yang lebih banyak bicara justru kuratornya yang dibanding senimannya. Dan di sini kan justru terlihat bagaimana apa ya nanti kan ngefeknya ke bagian klasifikasi ketika diskurs tentang seni yang mau diajukan oleh seniman itu sebenarnya bukan dia sendiri yang membuat, tetapi justru dibuatkan seolah-olah oleh kuratornya. Dan seni rupa penuh dengan sejarah seni rupa kan berisi dalam konteks penulisannya kan dikontrol oleh, bukan dikontrol ya, tapi didominasi dijadikan itu oleh para pewacananya, oleh para kuratornya yang seringkali bukan tidak selalu dipegang kendalinya oleh para senimannya, karena seringkali para seniman tidak banyak baca tentang teori seni yang terlalu tinggi, sehingga klasifikasi ini agak bermasalah juga kalau kita mendasarkan pada tradisi tertulis soal seni rupa dari perspektif kuratorial itu, karena itu kan agak berbeda nanti ketika dikaitkan dengan perspektif dari seniman itu sendiri. Nah ini kan problem sebenarnya soal bagaimana pengetahuan soal seni rupa itu bisa dimunculkan dari dalam kerangka berpikir si seniman itu sendiri tanpa meminjam kurator, dan itu akan berkait dengan klasifikasi nantinya, apakah ini bisa dikatakan seorang seniman itu mewakili dari periode ini atau ini. Itu kan selama ini seringkali berpegang pada konstruk yang dimainkan oleh kurator ataupun kritikus seni rupa di media massa ataupun di jurnal-jurnal seni rupa di luar. Jadi sepertinya ada lag antara ada gap antara yang wacana dari seniman dan wacana dari kurator, wacana dari disiplin akademis tentang seni rupa, karena seringkali saya lihat keduanya justru lebih banyak diskurs itu lebih banyak bermain di ranah akademis ketimbang di ranah seniman sendiri. Setidaknya yang saya lihat misalnya di Semarang atau di Jawa Tengah, saya tahu yang di Jakarta ya, tapi seringkali kalau ada pameran itu orang tunggal seorang seniman, pada waktu artis talk justru peran kurator yang lebih berdominan ketimbang seniman sendiri. Dan ini saya pikir ini problem yang penting dalam hal bagaimana dari segi seni rupa itu seni itu justru berada di tangan para pewacana ketimbang tangan para praktisinya sendiri. Mungkin itu satu problem yang penting untuk dibahas. Itu aja sekarang saya. Kurator kita. Jangan-jangan mereka juga nggak tahu apa yang mereka omongin. Enggak, tapi itu ya saya setuju banget, itu problem penting. Itu yang menarik dari proyek Katalog ini kan, saya melihat juga ada upaya untuk fokus ke karya-karyanya gitu, dan juga kayak ulasan-ulasan dari media dan cuplikan itu kan jadi ada upaya yang berusaha gitu, yang berimbang gitu. Jadi ada audiensnya, ada dokumentasi sejarahan, kemudian ada fokus kepada karya itu sendiri. Justru saya nggak melihat terlalu banyak di sini gitu, tulisan-tulisan dari kurator itu gitu, kurator. Tapi soal aksesnya tadi mau ngomongin, ini katalog ini bakal tersedia di institusi-institusi pendidikan sendiri kan ya? Buat ini ke fokus-fokus bebas. Semoga nggak dijahit. Karena kan masalahnya dia bukan cuma di katalog ini sih, tapi juga banyak penelitian tentang hal itu cukup Java sentrik gitu. Jadi jadi begitu katakanlah saya misalnya mahasiswa yang ada di Indonesia Timur terus membaca katalog ini, wah bukan langsung gile,
juga punya pandangan yang nanti di-share sama klasifikasi dan katalogan ini. Jadi kan ya itu kan juga soal sih lupa kita sangat basic Jawa bahwa Indonesia itu sebenarnya Jawa dan Bali gitu kan soal